A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, para investor yang budiman. Jumpa lagi dengan saya Rusli SMN alias Saudara Ral Rusli Alitanda Lamarai. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang pergerakan harga saham indeks LQ45 pada tanggal 28 Juli 2020. Untuk itu, aplikasi yang saya gunakan adalah aplikasi Smart, dan juga aplikasi pendukung lainnya adalah aplikasi Excel. Dimana pada hari ini saya baru mendownload daftar saham untuk perhitungan indeks LQ45 periode Agustus 2020 sampai Januari 2021 sesuai dengan pengumuman dari Bursa Efek Indonesia nomor peng 00225-bel-pop-2020 tanggal 24 Juli 2020 tentang daftar saham untuk perhitungan indeks LQ45 periode Agustus 2020 sampai dengan Januari 2021. Sudah ada saham sebanyak 45 saham LQ45. Yang termasuk pendata yang baru masuk adalah saham MDK, Merdeka Kol Tbk, Mika Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk, dan SMRA Sumarekon Agung Tbk baru. Sedangkan yang keluar yaitu saham BRPT itu Barito Pasifik Tbk, LPPF Matahari Department Store, dan WSKT Buas Kita Karya Prospero. Nah, oleh karena itu, selain saya menggunakan aplikasi Excel, ya sekarang masuk pada aplikasi Smart. Ya, setelah masuk, kita pilih select stock price. Saya pilih di sini masih kosong. Setelah itu kita copy satu persatu file-file dari Excel tadi. Kita mulai dari file kode saham akses, C, masuk di Smart lagi, kita paste, enter, nah muncul. Setelah itu kita perbesar tampilannya, bisa dibaca. Masuk di properti, option, properti, sekitar 34 ya, kita pakai 34, agak besar. Ya, kita besarkan lembar kerjanya begitu. Nah, kita besarkan. Akses, stop, akses, board, on reguler. Harganya saat ini akses adalah 1605 dengan rata-rata. Persentasenya harga saham akses sebelumnya, frekuensinya, hitnya, over, terus keluar. Nah, kasih besar lagi sedikit. Nah, ini juga besar, ini juga udah full. Kita kasih ini sampai full. Ya, oke. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi Excel lagi. Nah, itu kode saham LQ45 yang berikutnya adalah Adro. Kita paste lagi di sini. Ya, selanjutnya saham LQ yang 45 yang ketiga adalah Akra. Tampilkan lagi. Nah. Ya, yang ke-4 Antam. Terus paste lagi. Yang berikutnya ASI, sama ASI. Ya. Berikutnya lagi saham BBCA. Yang berikut lagi BBNI.
Ya, yang berikut lagi BBRI, yang berikut lagi BPTN, yang berikutnya lagi kita ini kita berikan stop dari kode supaya dia terurut. Ya, yang ke-10 MRI, ya, yang ke-11 BSD, ya, yang ke-12 BTPS, yang ke-13 Cipin, dan yang ke-14 CTRA, yang ke-15 ERA, yang ke-16 Excel, yang ke-17 gudang garam GGRM, yang ke-18 HMSP, yang ke-19 ICBP, yang ke-20 INCO, Vale Indonesia, yang ke-21 IDF, yang ke-22 INKP, yang ke-23 INTP, yang ke-24 ITMB, yang ke-25 JPFA, yang ke-26 JSMR, yang ke-27 KLBF, yang ke-28 MDK, yang ke-29 Mika, yang ke-30 MNCN, yang ke-31 Pegas, yang kedua PTBA, yang ketiga PTBP, yang keempat Pewon, yang ke-35 Skema,
Yang ke-36 SMGR. Yang ke-37 SMRA. Yang ke-38 Sril. Yang ke-39 TB. Yang ke-40 TKIM. Yang ke-41 Telkom. Yang ke-42 Tower. Yang ke-43 UMTR. Yang ke-44 Unilever. Yang 45 Wika. Ya, demikian saham LQ45 yang saya masukkan pada select stock price di aplikasi Smart setelah saya download lampiran dari pengumuman Bursa Efek Indonesia tentang daftar saham untuk penghitungan indeks LQ45 periode Agustus 2020 sampai dengan Januari 2021. Lampiran kedua untuk yang tentukan untuk Oktober 2020 sebenarnya. Oke, setelah kita tampilkan grafik. Kalau grafiknya ini kita arahkan ke ikon ini, baru kita arahkan ke kecil tampilannya. Ini grafiknya. Ya, ini untuk 6 bulan ya. Untuk 1 bulannya. Ya, ini teknikal kita pakai move average rata-rata. Garisnya supaya kita tahu naik atau turun. Ini tanda biru ini menandakan masih aman untuk naik. 3 bulannya. Oh, tampilan 3 bulannya grafiknya seperti ini. Kita pakai saja yang 1 bulan dengan tampilan 6 bulan dan 1 tahun. Ya. Oke. Saya akan mulai menjelaskan dari saham seperti biasanya. Saya akan urutkan berdasarkan persentase yang mengalami penurunan. Yang mengalami penurunan berdasarkan persentase. Ya. Ya, kita lihat berdasarkan persentase. Nah, tampilan grafik per bulan ini. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, para saudara-saudari, para investor yang budiman, saya lanjut menjelaskan bahwa pada pasar saham atau di Bursa Efek Indonesia pada pasar hari ini tanggal 28 Agustus 2020,
saham yang mengalami penurunan di atas minus 5% adalah saham gudang garam. Sedangkan yang mengalami kenaikan di atas 4% adalah saham skema. Kita mulai dari penurunan yang paling tertinggi, yaitu saham GGRM. Saham GGRM pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp49.250. Di mana pada pasar sebelumnya saham GGRM ditutup dengan harga Rp51.900. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham GGRM sebesar minus 2.650 poin atau setara dengan minus 5,11%. Untuk ini kita bisa lihat grafik dari saham GGRM. Ya. Ini grafik untuk 1 bulannya. Ini grafik untuk 1 bulannya pernah mencapai 54.000 dan telah menurun sampai 9. Ini untuk 1 bulannya. Kita bisa lihat juga untuk grafik 6 bulannya. Ini 6 bulannya, dan bukan untuk 1 tahunnya juga bisa kita lihat. Ini bulan terendah 29.000. Kita kembali ke tampilan 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang kedua yang mengalami penurunan pula di atas minus 3% adalah saham MDK atau Merdeka Corporate Gold Tbk. Pada pasar ini tutup melemah dengan harga 1.735. Ini saham pendatang baru ya, 1.735. Di mana pada pasar sebelumnya saham MDKA ini ditutup dengan harga 1.790. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham MDK sebesar penurunan sebesar minus 55 poin atau setara dengan minus 3,07%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafiknya saham MDK ini. Ya, ini tampilan grafik untuk 6 bulannya. Ini untuk 1 bulannya. Dan ini untuk 1 tahunnya. Dan ternyata 873. Kita kembali ke 1 bulannya. Selanjutnya saham LQ45 yang ketiga, yaitu saham Akra. Saham Akra pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp2.870, di mana pada pasar sebelumnya saham Akra ditutup dengan harga Rp2.950. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Akra sebesar minus 80 poin atau setara dengan minus 2,71%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafiknya. Ini tampilan grafik untuk 6 bulannya. Dan ini untuk 1 tahunnya. Dan terendah 1.312. Dan ini untuk 1 bulannya. Oke. Selanjutnya saham LQ45 yang keempat, yaitu saham Sril. Saham Sril pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp2.224, di mana pada pasar sebelumnya saham Sril ditutup dengan harga Rp230. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Sril sebesar minus 6 poin atau setara dengan minus 2,61%. Ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham Sril. Ini tampilan grafik saham Sril untuk 6 bulannya. Ini untuk 1 tahunnya. Ada 106. Dan ini untuk 1 bulannya. Ini 1 bulannya, 3 bulan. Ini lambat loading. Ya, kita coba keluar ya.
Nah, kita keluar dulu. Kita coba tampilkan kembali saham Akra tadi grafinya. Nah, ini Akra 6 bulannya. Serius 6 bulannya. Nah, ini serius 6 bulannya. Ya. Nah, ini untuk 1 tahunnya dan 1 bulannya. Ini untuk 1 tahunnya. Kembali lagi saya 1 bulan. Ya. Selanjutnya kita masuk pada saham LQ45 yang kelima, yaitu saham Tower. Saham Sarana Menara Nusantara Tbk berinisial Tower ini ditutup melemah dengan harga Rp1.020, di mana pada pasar sebelumnya saham Tower ditutup dengan harga Rp1.040. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Tower sebesar minus 20 poin atau setara dengan minus 1,92%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham Tower. Ini ada baiknya kita pindahkan ini dulu, papan boardnya ini di atas, grafik di bawah. Ya, coba enak. Ya, ini saham Tower tadi. Ini grafik 6 bulannya. Nah, kita bisa lihat tampilan grafik 1 bulannya. Nanti kita lihat juga tampilan grafik untuk 1 tahunnya. Mencapai 567. Selanjutnya kita kembalikan lagi tampilan grafiknya untuk 1 bulannya saham Tower. Berikutnya saham LQ45 yang ke-6, yaitu saham BBCA. Saham BBCA pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp32.475, di mana pada pasar sebelumnya saham BBCA ditutup dengan harga Rp33.000. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BBCA sebesar minus 5,25 poin atau setara dengan minus 1,59%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafiknya saham BBCA untuk 6 bulannya. Untuk grup 1 dan ternaik. Ini untuk 1 bulannya. Dan ini untuk 3 bulannya. Ya, selanjutnya kita kembali ke tampilan 6 bulannya saja. 6 bulannya, tampilan 6 bulan. Nah, coba 1 tahunnya. Kembali ke 1 bulan. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-7 yang mengalami penurunan pula di atas minus 1% adalah saham HMSP. Saham HMSP pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp1.660, di mana pada pasar sebelumnya saham HMSP ditutup dengan harga Rp1.680. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham HMSP sebesar minus 25 poin atau setara dengan minus 1,48%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham HMSP. Tampilan grafik untuk 6 bulannya. Dari 1000 dan ini untuk 1 tahunnya. Ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-8 yang mengalami penurunan pula adalah saham JPFA. Saham Java Confit Indonesia Tbk ini ditutup melemah dengan harga Rp1.125, di mana pada pasar sebelumnya saham JPFA ditutup dengan harga Rp1.140. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham JPFA sebesar minus 15 poin atau setara dengan minus 1,32%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham JPFA untuk 6 bulannya. Lihat untuk 1 bulannya. Wow, signal agak bandel. Ini untuk 1 tahunnya. Kita cek ulang. Nah, untuk
alpha untuk 1 bulannya. Oh, signalnya kurang begitu bagus ya. Awalnya. Ya, gimana nih? Kita break dulu sedikit. Ya, saya lanjutkan lagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari, para investor yang budiman. Saya lanjutkan lagi penjelasan tentang pergerakan harga saham LQ45 pada tanggal 8 Agustus 2020. Nah, setelah saya buka ini kosong, oleh karena itu saya akan tampilkan kembali satu persatu file kode-kode saham LQ45. Kita mulai dari akses. Nah, tadi terlihat trouble ya. Bentar, tampilkan lagi, saya panggil yang kedua draw ya, yang ketiga Akra. Ini urutan berdasarkan stok pencet Akra. Selanjutnya Antam, yang kelima ASI, yang keenam BBCA, yang ketujuh BPNI, yang ke-8 BBRI, yang ke-9 BBTN, yang ke-10 BMRI, yang ke-11 BSTE, yang ke-12 BTPS, yang ke-13 Cipin, yang ke-14 Citera, ke-15 Era, yang ke-16 Excel, yang ke-17 GGRM, yang ke-18 HMSP, yang ke-9 ICBP, yang ke-20 INCO, yang ke-21 INDF, yang 22 INKP, yang ke-23 INTP, yang ke-24 ITMG,
Yang kelima JPFA. Kanan JSMR. Yang ke-27 KLBF. Yang ke-28 pendatang baru MDK. Yang ke-29 Mika. Yang ke-30 MNCN. Satu Pegas. Kedua PTBM. Tiga PTBP. Keempat 3 Opewon. Kelima skema CMA. Kelima SMGR. Ke-37 SMRA. Ke-8 Seril. Ke-9 Tibik. Baku Tikim. Satu Telkom. Tower. Dua Tower. 43 UTR. Tempat Unilever, UNVR. 45 Wika. Ya, itulah daftar saham LQ45 periode Agustus sampai Oktober 2020 mendatang. Tadi saya telah menjelaskan pergerakan harga saham LQ45 pada hari ini pada pasar tanggal 28 Agustus 2020. Saya urutkan berdasarkan persentase yang mengalami penurunan yang cukup tinggi. Persentase yang cukup tinggi. Dimulai dari saham GGR mengalami penurunan di atas minus 5%. Kedua MDK di atas minus 3% penurunannya. Ketiga Akra di atas minus 2,71%. Yang keempat Seril di atas minus 2,61%. Kelima Tower di atas minus 1,92%. Yang keenam BPCA di atas minus 1,59 mengalami penurunan. Begitupun diikuti dengan saham HMSP mengalami penurunan di atas minus 1,58%. Yang kedelapan saham JPFA ya mengalami penurunan di atas minus 1,32%. Ya, tadi kalau tidak salah saya telah jelaskan sampai dengan pergerakan harga saham JPFA. Sekarang saya masuk pada saham yang ke-9, yaitu saham Inco. Saham Inco pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp3.780, di mana pada pasar sebelumnya saham Inco ditutup dengan harga Rp3.830.
Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Inco ini sebesar minus 50 poin atau setara dengan minus 1,31%. Untuk ini kita akan tampilkan grafiknya, oleh karena itu saya akan arahkan menunya dulu. Ya, sebelum itu saya, wah ini mana ini? Wah, ini internet juga putus ya. Terus internet lagi gangguan. Ya, coba buka lagi. Mengalami gangguan. Ya, oke, terbuka kembali. Masuk kembali tampilannya. Nah, ini sudah aktif. Jadi kita lanjut. Ya, kita tampilkan grafiknya, maka kita arahkan ke grafik ini. Ini grafiknya. Kita perkecil tampilannya. Ini kita agak besarkan sedikit. Ini kita turunkan. Oke, kita masuk tadi grafik, yaitu sampai di saham JFFA, kiri kanan. Langsung, grafiknya sebaiknya di atasnya, grafiknya di bawah. Sebaiknya grafiknya di bawah. Tuh. Sebaiknya grafiknya di bawah. Tak. Ini di sini. Ya, ini grafik saham JFA, kita lihat. Nah, ini untuk 6 bulannya. Sudah mencapai 1.500 dan mengalami penurunan. Sudah 182 dan naik lagi 1.000 lebih. Ini 6 bulan dan ini 1 tahunnya. Yang paling terendah 700. Naik lagi. Kembali ke 1 bulan. Oke. Selanjutnya saham yang berikutnya adalah saham Inco. Saham Inco pada pasaran ini tutup melemah dengan harga Rp3.780, di mana pada pasar sebelumnya saham Inco ditutup dengan harga Rp3.830. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Inco sebesar minus 50 poin dan setara dengan minus 1,31%. Ini kita bisa lihat grafik dari saham Inco. Ini untuk 6 bulannya, pernah turun sampai 1.275 dan naik lagi seperti 3.815. Nah, ini untuk setahunnya. Dan rendah 1.000 lebih. Dan ini untuk 1 bulannya. Ini 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-10 yang mengalami penurunan pula adalah saham BMRI. Saham BMRI pada pasaran ini tutup melemah dengan harga Rp6.225, di mana pada pasar sebelumnya saham BMRI ditutup dengan harga Rp6.300. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BMRI sebesar minus 75 poin atau setara dengan minus 1,19%. Untuk ini kita lihat tampilan grafik dari saham BMRI. Ini tampilan grafiknya. Sudah turun sampai 3.000 lebih dan mengalami kenaikan saat ini sudah mencapai 6.000, sudah 50%. Nah, ini K1 tampilan grafik untuk 1 tahun. Ini tampilan grafik untuk 1 bulan. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-11 yang mengalami penurunan pula di atas minus 1% adalah saham Telkom. Saham Telkom pada pasaran ini tutup melemah dengan harga Rp2.960, di mana pada pasar sebelumnya saham Telkom ditutup dengan harga Rp2.950. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Telkom sebesar minus 30 poin atau setara dengan minus 1,00%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham Telkom untuk 6 bulannya. Nah, turun sampai 2.000 lebih, 400. Ini sudah mulai turun lagi. Sejak jangka panjang mulai penurunan. Nah, grafiknya ini kita bisa tambah juga tampilan grafik ini. Ini tampilan grafik. Option indikator teknikalnya kita pakai moving average supaya kita tahu garis birunya. Nah, ini kita bisa lihat di 1 bulannya.
Apa gangguan lagi ya? Tidak. Wow. Terus berabi nih penjelasan. Kalau gangguan terus, mohon maaf para bapak ibu, para investor yang budiman. Ini gangguan teknis terus ini, internet. Ya, aktif lagi. Ya, selanjutnya saham Telkom kita lihat ini 1 bulannya. Nah, ini Telkom untuk grafiknya. Ini 6 bulannya. 1 bulannya. Sudah mencapai 2.800. Nah, ini teknikalnya kita pakai apa ya? Ya, ini berpotensi turun, terus turun. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-12 yang mengalami penurunan pula adalah saham BBNI. Saham BBNI pada pasaran ini ditutup melemah dengan harga Rp5.250, di mana pada pasar sebelumnya saham BBNI ditutup dengan harga Rp5.300. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BBNI sebesar minus 50 poin atau setara dengan minus 0,98%. Ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham BBNI. Tampilan grafik 6 bulannya. Kita turun sampai 2.890 dan saat ini saya mencapai 5.300. Ini untuk 1 tahunnya. Ini 1 tahunnya jalan naik, dan ini 1 bulannya. Kita pakai grafik moving average. Nah, ini masih potensi naik terus. Rekomendasi beli. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-13 yang mengalami penurunan pula adalah saham BTPS. Saham BTPS pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp3.830, di mana pada pasar sebelumnya saham BTPS ditutup dengan harga Rp3.860. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BTPS sebesar minus 30 poin atau setara dengan minus 0,78%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham BTPS. Untuk ini tampilan grafiknya untuk 6 bulannya. Nah, turun sampai 1.763 dan sekarang 1.000 lebih. Nah, ini untuk 1 tahunnya. Ini 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-15 yang mengalami penurunan pula adalah saham INDV. Saham INDV atau Indofood Sukses Makmur Tbk ini hari ini tutup melemah dengan harga Rp7.625, di mana pada pasar sebelumnya saham INDF ditutup dengan harga Rp7.675. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham INDF sebesar minus 50 poin dan setara dengan minus 0,65%. Ini kita bisa lihat tampilan grafis saham INDF untuk 6 bulannya. 6 turun paling rendah 54.000 lebih. Ini sudah naik 7.800. Ini untuk 1 tahunnya. Ini 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-15 yang mengalami penurunan pula adalah saham PTPP. Saham PTPP pada pasaran ini tutup melemah dengan harga Rp1.000, di mana pada pasar sebelumnya saham PTPP tutup dengan harga Rp1.005. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham PTPP sebesar minus 5 poin atau setara dengan minus 0,50%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham PTPP untuk 6 bulannya. 470. 6 bulannya, ini 1 tahunnya. Ini 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-16 yang mengalami penurunan pula adalah saham UNTR.
Saham United Traktor Tbk ini pada pasaran ini tutup melemah dengan harga Rp23.425, di mana pada pasar sebelumnya saham UNTR ditutup dengan harga Rp23.525. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham UNTR sebesar minus 100 poin atau setara dengan minus 0,43%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik saham UNTR untuk 6 bulannya. 6 bulan pernah mencapai 11.000 dan saat ini sudah mencapai 25.000 dan turun lagi mencapai 23.000. Ya, selanjutnya saham kita lihat lagi untuk tampilan 1 tahunnya. Tahunnya ini 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-17 yaitu saham Mika atau Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk ini hari ini tutup melemah dengan harga Rp2.370, di mana pada pasar sebelumnya saham Mika ditutup dengan harga Rp2.380. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Mika sebesar minus 10 poin atau setara dengan minus 0,2%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik saham Mika ini pernah mencapai 1.500 dan naik lagi, ini 2.500 dan turun lagi. Ini untuk 1 tahunnya. Ini 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-18 yang mana penurunan pula adalah saham Cipin. Saham Cipin pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp6.225, di mana pada pasar sebelumnya saham Cipin ditutup dengan harga Rp6.250. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Cipin sebesar minus 25 poin atau setara dengan minus 0,40%. Ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham Cipin. Ini untuk 6 bulannya sudah mencapai 3.700 dan sudah mencapai 6.600 lebih. Ini untuk 1 tahunnya. Dan ini untuk 1 bulannya. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para saudara-saudari, para investor yang budiman, pada pasar saham hari ini, saham LQ45 yang ke-19 yang mengalami penurunan pula adalah saham Tibik. Saham Tibik pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp1.245, di mana pada pasar sebelumnya saham Tibik ditutup dengan Rp1.250. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Tibik sebesar minus 5 poin atau setara dengan minus 0,40%. Ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham Tibik untuk 6 bulannya. Ini untuk 1 tahunnya. Ini 300 dan naik lagi. Ini 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-20 yaitu saham Akses. Saham Akses pada pasaran ini tutup melemah dengan harga Rp1.605, di mana pada pasar sebelumnya saham Akses tutup dengan harga Rp1.610. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Akses sebesar minus 5 poin atau setara dengan minus 0,31%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik saham Akses. Ini untuk 6 bulannya pernah mencapai 900 dan naik lagi 1.600. Ini untuk 1 tahunnya. Ya, kita bisa lihat kan paling terendah adalah 992 dan tertinggi kembali naik 1803. Ini untuk tampilan 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-21 yang mengalami penurunan pula adalah saham KLBF. Saham KLBF pada pasaran ini ditutup melemah dengan harga Rp1.610, di mana pada pasar sebelumnya saham KLBF ditutup dengan harga Rp1.615. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham KLBF sebesar minus 5 poin dan setara dengan minus 0,31%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham KLBF. Ini untuk 6 bulannya. Dan ini untuk 1 tahunnya.
Dan ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-22 yang mengalami penurunan pula adalah saham BBRI. Saham BBRI pada pasaran ini tutup melemah dengan harga Rp3.690, di mana pada pasar sebelumnya saham BBRI ditutup dengan harga Rp3.700. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BBRI sebesar minus 10 poin atau setara dengan minus 0,27%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafis saham BBRI untuk 6 bulannya. Dan ini untuk 1 tahunnya. Dan ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-23 yang mengalami penurunan pula adalah saham ICBP. Saham Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ini ditutup melemah dengan harga Rp10.325, di mana pada pasar sebelumnya saham ICBP ditutup dengan harga Rp10.350. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham ICBP sebesar minus 25 poin atau setara dengan minus 0,24%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafis dari saham ICBP untuk 6 bulannya. Nah, ini untuk 1 tahunnya. Ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-24 yang mengalami penurunan pula adalah saham SMGR. Saham SMGR pada pasaran ini tutup melemah dengan harga Rp10.650, di mana pada pasar sebelumnya saham SMGR ditutup dengan harga Rp10.675. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham SMGR sebesar minus 25 poin atau setara dengan minus 0,23%. Untuk ini kita lihat tampilan grafis dari saham SMGR untuk 6 bulannya. Dan ini untuk 1 tahunnya. Dan ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-25 yang mengalami dan tidak mengalami kenaikan maupun penurunan adalah saham PTBA. Saham PTBA pada pasaran ini tutup dengan harga Rp2.130, di mana pada pasar sebelumnya saham PTBA ditutup dengan harga yang sama yaitu Rp2.130. Ini berarti tidak ada kenaikan 0,0%. Walaupun demikian kita lihat tampilan grafik dari saham PTBA untuk hari ini. Pergerakan harga sahamnya berdasarkan grafik untuk 6 bulannya ini pernah mencapai 1.359 dan saat ini, dan pernah juga mencapai 2.400 dan turun lagi hingga 2.177. Nah, ini untuk 1 tahunnya. Nah, ini untuk 1 bulannya. Nah, bisa kita lihat secara teknikal moving average, melihat ini potensi masih menaik. Ini rekomendasi beli, garis biru di atas garis merah, ini berarti masih menaik. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-26. Yang ke-26 yang juga tidak mengalami kenaikan maupun penurunan adalah saham UNPR. Saham Unilever Indonesia Tbk ini pada pasaran ini tutup dengan harga 8.250, sama dengan halnya pada pasar sebelumnya saham UNPR ditutup dengan harga 8.250. Ini berarti tidak terjadi kenaikan 0,0%. Waktu demikian kita bisa lihat tampilan grafis dari saham Unilever untuk 6 bulannya dan mencapai 5.248 dan naik lagi sampai 70, bahkan hampir 8.000 lebih. Ini untuk 6 bulannya dan ini untuk 1 tahunnya. Dan ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-27 yaitu saham BBTN. Saham BBTN pada pasar hari ini ditutup menguat dengan harga Rp1.590, di mana pada pasar sebelumnya saham BBTN ditutup dengan harga Rp1.585.
Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham BBTN sebesar 5 poin atau setara 0,32%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham BBTN untuk 6 bulannya. Nah, turun mencapai 737 dan naik lagi hingga saat ini sudah mencapai 1.500. Ini 1 tahunnya. Dan ini untuk 1 bulannya. Masih potensi naik terus, kita bisa lihat naiknya. Oh, masih kondisi naik ya. Rekomendasi beli. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-28 yang mengalami kenaikan pula adalah saham Excel. Saham Excel pada pasar hari ini ditutup menguat dengan harga Rp2.550, di mana pada pasar sebelumnya saham Excel ditutup dengan harga Rp2.540. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham Excel sebesar 10 poin atau setara 0,39%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham Excel. Ini untuk 6 bulannya. Nah, turun sampai 1.362 dan naik lagi dan sekarang mulai penurunan. Ini untuk 1 tahunnya. Dan ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-29 yang mengalami kenaikan pula adalah saham INTP. Saham INTP pada pasaran ini ditutup menguat dengan harga Rp12.250, di mana pada pasar sebelumnya saham INTP ditutup dengan harga 12.200. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham INTP sebesar 50 poin atau setara dengan 0,61%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham INTP untuk 6 bulannya. Dan ini untuk 1 tahunnya. Karena mencapai terendahnya yaitu 8.301. Yang mulai naik lagi 14.000. Turun lagi. Ya, oke, selanjutnya kita kembali ke grafik di 1 bulannya. Ini. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-30 yang mengalami kenaikan pula adalah saham ASI. Saham ASI pada pasar hari ini ditutup menguat dengan harga Rp5.325, di mana pada pasar sebelumnya saham ASI ditutup dengan harga Rp5.300. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham ASI sebesar 25 poin atau setara dengan 0,47%. Ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham ASI untuk 6 bulannya. Ini untuk 1 tahunnya. Dan ini 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-31 yang mengalami kenaikan pula adalah saham PEON. Saham PEON pada pasar hari ini ditutup menguat dengan harga Rp420, di mana pada pasar sebelumnya saham PEON ditutup dengan harga Rp418. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham PEON sebesar 2 poin atau 0,48%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham PEON. Ini tampilan grafik untuk 6 bulannya. Nah, mencapai terendah yang 2.262 dan naik lagi. Kita tinggi 400 lagi. Ini untuk 1 tahunnya. Dan ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-32 yang mengalami kenaikan pula adalah saham Pegas. Saham Pegas pada pasar hari ini ditutup menguat dengan harga Rp1.325, di mana pada pasar sebelumnya saham Pegas ditutup dengan harga Rp1.315. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham Pegas sebesar 10 poin atau setara 0,76%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham Pegas. Ini tampilan grafik untuk 6 bulannya. Kelihatan naik. Ini 1 tahunnya. Ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-33 yang mengalami kenaikan pula adalah saham JSMR. Saham JSMR pada pasaran ini ditutup menguat dengan harga Rp3.980, di mana pada pasar sebelumnya saham JSMR ditutup dengan harga Rp3.980. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham JSMR sebesar 40 poin atau
atau setara dengan 1,02%. Ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham JSMR untuk 6 bulannya. Nah, turun mencapai 2.129 dan naik lagi yang 4 ribuan. Ini untuk 1 tahunnya. Paling terendahnya ini 2.181, kembali masih jauh 4.000 lebih. Ya, selanjutnya kita kembali ke tampilan grafik 1 bulannya. Rekomendasi kita lihat secara teknikal. Moving average-nya biru di bawah, ini menurun rekomendasi beli. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-34 yang mengalami penurunan, yang mengalami kenaikan pula adalah saham MNCN. Saham MNCN pada pasar hari ini ditutup menguat dengan harga Rp905, di mana pada pasar sebelumnya saham MNCN ditutup dengan harga Rp895. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham MNCN sebesar 10 poin atau setara dengan 1,12%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham MNCN untuk 6 bulannya. Nah, turun 700 dan turun lagi, kembali menguat lagi. Ini untuk 1 tahunnya, cocok untuk dibeli. Ini untuk 1 bulannya. Lihat teknikal maupun average-nya. Wah, ini masih di bawah nih, menurun. Saya rekomendasi beli juga. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-35 yang mengalami kenaikan pula adalah saham ITMG. Saham ITMG pada pasar ini ditutup menguat dengan harga Rp8.600, di mana pada pasar sebelumnya saham ITMG ditutup dengan harga Rp8.500. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham ITMG sebesar 100 poin atau setara dengan 1,18%. Ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham ITMG. Benar mencapai 5.000 dan naik lagi. Ini untuk 6 bulannya, ini untuk 1 tahunnya. Dan itu 5.292. Dan ini untuk 1 bulannya. Ya. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-36 yang mengalami kenaikan pula adalah saham INKP. Saham Indah Kiat Pul NPPR Tbk ini ditutup menguat dengan harga Rp9.500, di mana pada pasar sebelumnya saham INKP ditutup dengan harga Rp9.375. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham INKP sebesar Rp125. Ini setara dengan 1,33%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham INKP untuk 6 bulannya. 2.852 dan naik paling tertinggi 9.000 sekarang. Dan ini untuk setahunnya. Dan ini untuk 1 bulannya. Ya. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-39, yang ke-37, maaf. Yang mengalami kenaikan pula adalah saham Adro. Saham Adro pada pasar hari ini ditutup menguat dengan harga Rp1.185, di mana pada pasar sebelumnya saham Adro ditutup dengan harga Rp1.125. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham Adro sebesar 20 poin atau setara dengan 1,78%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham Adro untuk 6 bulannya. Yang terendah 8.609 dan naik lagi mencapai 1.200, turun lagi dan kembali ke 1.200. Adro ini untuk 1 tahunnya, dan ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-38 yang mengalami kenaikan pula adalah saham Tikim. Saham Tikim pada pasar hari ini ditutup menguat dengan harga Rp6.925, di mana pada pasar sebelumnya saham Tikim ditutup dengan harga Rp6.800. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Tikim sebesar telah terjadi kenaikan dari saham Tikim sebesar 1.125 poin atau setara dengan 1,84%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham Tikim untuk 6 bulannya. Pernah mencapai terendah 3.000 lebih dan naik lagi 7.000. 6 bulannya, ini untuk 1 tahunnya. Dan ini untuk 1 bulannya.
Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-39 yang mengalami kenaikan pula adalah saham BSD. Saham BSD atau Bumi Serpong Damai Tbk ini pada pasaran ini tutup menguat dengan harga Rp755, di mana pada pasar sebelumnya saham BSD ditutup dengan harga 780. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham BSD sebesar 15 poin atau setara dengan 1,92%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham BSD. Ini untuk 6 bulannya. Pernah turun 587 dan naik lagi. Dan naik sampai 881 dan turun lagi. 860 dan naik lagi. BSD ini untuk bulanan cocok. Ini bisa tahunnya, tampilan grafik bisa tahun. Ini untuk 1 bulan. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-40 yang mengalami kenaikan pula adalah saham Cetera. Saham Cetera pada pasar hari ini ditutup menguat dengan harga Rp785, di mana pada pasar sebelumnya saham Cetera ditutup dengan harga 770. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham Cetera sebesar 15 poin atau setara dengan 1,95%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham Cetera, saham Ciputra Development. Ini tampilan untuk chart 6 bulan grafiknya. Pernah turun sampai 350 dan naik lagi, pernah menembus 830 dan turun lagi, kemudian 560 dan naik lagi, mencapai 800 kembali. Ini untuk 1 tahunnya, yang grafik 1 tahun, dan ini untuk 1 bulan. Ini grafik ini bisa per bulan. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-41. Ke-41 yang mengalami kenaikan pula adalah saham Wika sebagai pendatang baru. Wijaya Karya pada sore ini pada pasar hari ini ditutup menguat dengan harga Rp1.295, di mana pada pasar sebelumnya saham Wika ditutup dengan harga 1.270. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham Wika sebesar 25 poin atau setara dengan 1,97%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham Wika. Ini untuk 6 bulannya. Nah, terendah 665 dan naik lagi 1000 lebih. Pernah turun lagi 1000. Ini untuk 1 tahunnya. Yang ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-42 yang mengalami kenaikan pula adalah saham pendatang baru, yaitu SMRA atau Summarecon Agung. Saham Summarecon Agung pada pasar ini ditutup menguat dengan harga Rp660, di mana pada pasar sebelumnya saham SMRA ditutup dengan harga Rp640. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham SMRA sebesar 20 poin atau setara dengan 3,12%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham SMRA. Ini tampilan grafik untuk 6 bulannya. Mencapai 307 dan naik lagi 562 dan turun lagi 402 dan naik lagi 703 dan pernah turun lagi kembali 497 dan naik lagi. Ini kita lihat tampilan grafik untuk 1 tahunnya. Ini untuk 1 bulannya. Ini 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-43 yang mengalami kenaikan pula adalah saham Antam. Saham Antam pada pasaran ini ditutup menguat dengan harga Rp820, di mana pada pasar sebelumnya saham Antam ditutup dengan harga Rp795. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham Antam sebesar 25 poin atau setara dengan 3,14%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham Antam untuk 6 bulannya. Ini tampilan grafik untuk 1, dia pernah turun 350 dan naik lagi 595
dan pernah turun lagi 447 dan pernah naik lagi 1636 dan turun naik lagi. Nah, pernah tembus 806, turun lagi 7 dan naik lagi 825. Itulah grafik dari saham Antam untuk 6 bulannya, dan ini untuk tampilan grafik 1 tahunnya. Dan ini tampilan grafik untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-44 yang mengalami kenaikan pula adalah saham ERA. Saham ERA atau ERA Jaya Swasembada pada pasar ini ditutup menguat dengan harga Rp1.760, di mana pada pasar sebelumnya saham ERA ditutup dengan harga Rp1.695. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham ERA sebesar 65 poin atau setara dengan 3,83%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham ERA untuk 6 bulannya, pernah turun mencapai 791 dan pernah naik menjadi 1198, turun sedikit lagi 1066 dan naik lagi 1367 dan turun lagi 1016 dan naik lagi 1396 dan naik terus, naik 1500 dan naik mencapai 7000 lebih. Luar biasa ERA Swasembada ini. Ini tampilan grafik untuk 6 bulan dan ini 1 tahunnya. Dan ini tampilan grafik untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-45 yang mengalami kenaikan di atas 4% adalah saham Skema. Saham Skema pada pasar hari ini tutup menguat dengan harga Rp1.275, di mana pada pasar sebelumnya saham Skema tutup dengan harga Rp1.220. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham Skema sekitar 55 poin atau setara dengan 4,51%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham Skema untuk 6 bulannya. Nah, turun mencapai 587 dan naik lagi 981 dan pernah turun lagi menjadi 700 dan naik lagi 906, turun lagi dan naik lagi dan naik lagi, turun lagi dan naik lagi. Luar biasa. Ini bisa untuk bulanan bisa. Selanjutnya ini tampilan grafik saham Skema untuk 1 tahunnya. Ini mencapai 580 dan naik lagi 1293 dan turun lagi dan naik lagi. Ini untuk 1 tahunnya dan ini untuk 1 bulannya. Untuk trading bulanan juga cocok ini. Nah, untuk ini kita bisa lihat moving average-nya, rata-ratanya. Ya, ini penurunan dan akhirnya naik lagi ini. Potensi akan naik lagi 1 kali. Ya, demikian apa yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, yaitu pergerakan harga saham LQ45 pada pasar Bursa Efek pada tanggal 28 Agustus 2020. Dan tadi terjadi trouble beberapa kali, untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila dari penyampaian saya ini ada kata-kata yang kurang jelas, saya mohon maaf. Walau sebelum saya tutup, saya perlu tegaskan di sini lagi, khususnya bagi para investor pemula yang baru masuk bergabung di Bursa Efek, saya sarankan untuk membeli saham-saham LQ45, yaitu saham yang punya liquid. Kalau kita punya modal yang sangat sedikit, maka kita beli saham-saham dengan harga yang termurah. Kita coba bisa lihat, kita klik sini last update. Saham termurah saat ini adalah saham SRIL, yaitu 224. Yang kedua adalah saham Pewon, yang ketiga adalah saham SMRA, dan yang ketiga adalah yang keempat adalah saham Citra, dan kelima adalah BSD, dan keenam adalah Antam, dan ketujuh baru MNCN, dan yang ke-8 PTP hingga mencapai 1000, yang ke-9 Tower 1020, dan yang ke-10 JPFA 1125. Nah, selain itu kita juga harus analisa saham SRIL saat ini. Kalau kita lihat dari cash dividennya, bisa nggak kita lihat cash dividen di sini? Adakah pembagian sini kurang jelas? Kita pakai bantuan aplikasi RTI nantinya kalau kita mau analisa bagaimana saham-saham
yang punya nilai tukar murah ini apakah setiap tahun ada pembagian dividen atau tidak. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setia kawan dan solid selalu bersama RAL Official.